Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas UTS, yakni mereview pertemuan 1 sampai dengan 7 mata kuliah Manajemen Perilaku Organisasi yang diampu oleh beliau Bapak Ibnu Asaduddin SAG MPD. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Gita Cahyani dengan NIM 20174011015. Kemudian yang kedua ada Rita Effendi Septiana dengan NIM 20174011016. Yang ketiga ada Indah Wahyuni dengan NIM 20174011027. Kemudian yang keempat ada Anissa Nadifah Salsabila dengan NIM 20174011030. Dan yang terakhir ada Muhammad Arif Priyasembada dengan NIM 20174011049. Selanjutnya kita akan memulai mereview materi. Materi yang pertama yaitu keragaman dalam organisasi dan implikasinya. Keragaman dapat berarti sebuah perbedaan yang dipengaruhi oleh kepribadian, dimensi internal, dimensi eksternal, serta dimensi organisasi. Keragaman dalam organisasi adalah organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, agama, etnik, dan lain sebagainya. Karakteristik dalam keberagaman organisasi terdapat dua jenis. Yang pertama, karakteristik demografis, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji suatu penduduk di desa, kabupaten, kecamatan, provinsi, dan negara. Yang kedua ada karakteristik biografi yang meliputi umur, jenis kelamin, ras, etnik, dan agama, dan lain sebagainya. Keberagaman dalam organisasi menjadi hal yang penting karena dapat memberikan pandangan, dapat memberikan cara untuk mengatasi berbagai masalah, dan dapat meningkatkan keefektivitasan pada suatu organisasi. Materi yang kedua adalah sikap dan kepuasan kerja dan implikasinya. Sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan biasanya yaitu norma agama. Ada 3 komponen sikap, yang pertama yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga komponen sikap. Ada 6 kategori kepuasan kerja, yang pertama yaitu kepuasan pembayaran, yang kedua kepuasan eksternal, yang ketiga kepuasan promosi, dan yang keempat ada kepuasan pengawasan, yang kelima kepuasan rekan kerja, dan yang keenam yaitu kepuasan terhadap pekerjaan itu tersendiri. Kemudian yang ketiga ada pengertian emosi dan mood. Pengertian emosi dan mood. Emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, maupun reaksi terhadap seseorang atau sesuatu. Emosi itu dapat ditunjukkan apabila seseorang dalam keadaan senang, takjub atau terkesima, marah kepada seseorang, atau takut terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua itu pengertian mood. Mood. Kata mood ini pasti sudah tidak asing ya di telinga kita. Adapun arti dari mood merupakan suasana hati seseorang. Mood itu dibagi menjadi 2, yaitu mood positif dan mood negatif. Kemudian dalam organisasi, seorang pemimpin itu harus atau dituntut untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik. Hal ini disebabkan karena seorang pemimpin itu harus bisa mengatur sekelompok orang yang berbeda karakter dan emosi. Adapun beberapa aplikasi yang dapat dilakukan seorang manajer atau pemimpin dalam mempengaruhi emosi karyawannya, yaitu diantaranya yang pertama ada seleksi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian kreatif dan motivasi. Pemimpin juga dapat memberikan humor dengan karyawannya dan juga memberikan apresiasi kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Yang keempat ada pengertian kepribadian dan nilai-nilai. Kepribadian adalah suatu sifat atau tingkah laku yang menjadi ciri khas seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Sedangkan nilai adalah suatu hal yang bermutu
berharga, berkualitas, dan yang dapat membedakan dengan orang lain juga. Arti nilai dalam kehidupan di masyarakat adalah suatu hal yang dapat menjadikan pembedaan baik melalui cara melihat dengan cara baik buruknya seseorang, benar salahnya seseorang, serta objektif atau subjektifnya seseorang. Materi yang kelima, persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi merupakan sebuah proses di mana seorang menerima dan mengorganisasikan serta menginterpretasikan sebuah informasi dari lingkungan yang ia terima. Jadi, persepsi merupakan sebuah proses kognitif yang dialami oleh seorang untuk memahami lingkungannya. Individu akan mengambil sebuah keputusan ketika dihadapkan dengan dua atau lebih alternatif permasalahan. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah langkah penting dari perilaku organisasi. Tetapi, cara dalam mengambil keputusan serta kualitas keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka itu sendiri. Pada umumnya, kita menerima data dari berbagai sumber yang perlu kita saring, proses, dan interpretasi. Materi yang keenam yaitu konsep motivasi dan aplikasinya. Motivasi merupakan suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang untuk mengerjakan suatu agar dapat tercapai tujuan atau suatu moto hidup tertentu. Proses munculnya motivasi, pada dasarnya motivasi muncul itu karena kebutuhan. Namun menurut Fromm, motivasi akan muncul apabila terjadi dua hal. Yang pertama yaitu apabila ada valence atau nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi seseorang. Yang kedua yaitu apabila seseorang itu merasa memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh hasilnya. Nah, ada dua bentuk motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama yaitu prinsip partisipasi, yang kedua prinsip komunikasi, yang ketiga prinsip mengakui andil bawahannya, yang keempat prinsip pendelegasian wewenang, dan yang kelima yaitu prinsip perhatian. Materi terakhir yaitu materi ketujuh, pengertian dan kelengkapan kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain dan memandang mereka itu sebagai satu bagian dari kelompok. Dan tujuan dari kelompok tersebut itu diartikan sebagai harapan dari anggota untuk dapat dicapai oleh kelompok. Di mana tujuan dari kelompok itu yaitu pertama sebagai tempat untuk bertemu orang yang memiliki minat yang sama, kedua sebagai untuk memenuhi kebutuhan sosial, yang ketiga sebagai penguat atau support system, yang keempat untuk menyelesaikan masalah pribadi, dan yang kelima yaitu untuk tempat menambah wawasan ataupun pendidikan dan sebagai hiburan. Kemudian di dalam kelompok tersebut yaitu ada struktur kelompok di mana dapat membentuk perilaku anggota dan memungkinkan untuk meningkatkan kinerja kelompok, di mana variabel struktur kelompok itu terdiri dari kepemimpinan, peran, norma ataupun aturan. Dan kemudian dalam bentuk dan jenis kelompok itu terbagi dalam kelompok formal dan kelompok non formal. Demikian hasil review materi pertemuan 1-7 mata kuliah manajemen perilaku organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam video kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.